Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kajian Kamis malam di channel kesayangan kita, yaitu channel Geraha Mu'alaf, channel yang selalu menyajikan debat dan kajian yang ilmiah dan akademis. Seperti biasa, pada Kamis malam kami akan menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Menaim Ali, yang akan memberikan paparan-paparan yang sangat bermanfaat, ya, sangat ilmiah dan akademis, sehingga bisa membuka wawasan dan pikiran kita. Baik, saya akan menampilkan Pak Menaim Ali, dan malam ini kita juga ditemani oleh Ustadz Yudi Al-Hadi, ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan Pak Menaim Ali dan Mas Yudi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali, Mas Yudi, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan Pak di sana Pak? Hari ini tidak ada hujan. Pak gerimis ada tadi pagi. Alhamdulillah. Mas Yudi sehat, Mas Yudi? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kita akan membawakan sebuah tema, yaitu mengkritisi autentisitas perjanjian baru, ya. Betul ya, Pak Ali ya? Ya, betul. Ya, sebelum kita mulai daripada kajian kita pada malam hari ini, tidak lupa saya ingin mengingatkan bagi para pemirsa Geraha Mu'alaf yang setia, jika ingin menyalurkan zakat ini, Ya, sepertinya ada gangguan ini dari Pak Dondi, gangguan jaringan. Mungkin bisa kita lanjutkan Pak Ali ya. Ya, sambil menunggu Ustaz, Pak Dondi untuk masuk lagi, kita terhubung lagi dengan Pak Dondi. Kita sambil menunggu, kita coba langsung aja nih kita nih Pak Ali. Jadi kajian kita kali ini temanya adalah mengkritisi autentisitas daripada perjanjian baru, di mana di sini ini udah terhubung mulai nih. Mohon maaf ada gangguan koneksi tadi. Iya. Oke. Silakan Pak Dondi. Mohon maaf ada gangguan koneksi. Oke, sebelum kita mulai, tadi saya ingin mengulangi pesan, yaitu jika untuk pemirsa Geraha Mu'alaf yang setia ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, dapat menyalurkan ke nomor rekening Bank Mandiri Syariah, kode bank 451 11 88 88 99 95, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Khusus untuk wakaf, tanah yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yaitu berada di lokasi Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Bagi para pemirsa yang sudah mentransfer, silakan mengkonfirmasi ke nomor rekening 0812 3280 2080. Baik, mohon maaf atas gangguannya. Pak Ali, kami silakan Pak untuk memulai paparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tema pada malam hari ini kita akan mencoba membahas mengenai kitab terdahulu sebelum munculnya Al-Quran, dan kita kenal kitab-kitab tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Quran. Ada Injil, ada Taurah, ada Zabur. Ini perspektif Quran.
Kemudian kalau kita mencoba untuk melakukan cross-check merujuk pada kajian lintas agama, terutama pada Abrahamic faiths, yakni agama-agama Ibrahimiyah, yakni agama Yahudi maupun Nasrani, nama-nama kitab sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, ada sesuatu yang sejajar, tapi ada juga cara penyebutan yang agak berbeda. Misalnya istilah Taurah atau Torah dalam bahasa Ibrani, dalam Quran disebut At-Taurah. Sementara kitab Zabur dalam Quran, dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Tehillim atau Mizmor. Sementara istilah Injil dalam Quran, kalau kita lihat versi kaum Kristiani, menyebutnya dengan sebutan Injil juga. Baik itu dalam bahasa Arabnya, tapi dengan ungkapan Anajil Arba'ah, 4 Injil. Bukan Injil, tapi disebut Anajil. Saya kira itu merupakan kekhasan bahasa Arab Kristiani. Dan tentu saja itu sah-sah saja. Kalau dalam bahasa Arab khas Quran, bahasa Arab khas Islam menyebutnya Injil. Yang patut kita jadikan pelajaran pada malam ini, kita akan coba melakukan kajian merujuk pada teks-teks yang tentu saja ini akrab dalam bidang kajian kita, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Dan kita mencoba untuk membahasnya secara detail. Dalam perspektif Kristiani, kitab suci itu sekali lagi dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang disebut sebagai perjanjian lama, ada yang disebut sebagai perjanjian baru. Kalau disebut sebagai perjanjian lama, ini merupakan Kristiani. Kaum Yahudi tidak menyebutnya dengan sebutan perjanjian lama, tetapi mereka menyebutnya dengan sebutan Tanakh, merupakan akronim dari kata Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi Torah, Nevi'im, Ketuvim itu kalau diringkas menjadi Tanakh. Dan itu kitab suci yang diakui kalangan Yahudi. Mereka merujuknya pada teks Ibrani yang disebut sebagai teks Masyora. Yang dimaksud sebagai teks Masyora sebagai teks asli bahasa Ibrani yang menjadi pegangan kitab suci kaum Yahudi sampai hari ini. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar. Apakah kaum Kristiani ketika menyebut perjanjian lama itu isinya sama dengan yang dimaksud sebagai tanah dalam tradisi Ibrani? Tentu saja ini harus dijelaskan. Meskipun ada sesuatu yang sama, tapi banyak yang berbeda. Kalau teks Ibrani, perjanjian lama yang menurut kaum Yahudi tidak disebut sebagai perjanjian lama, hingga hari ini dianggap sebagai teks asli. Sementara kalau menurut perspektif Kristiani, yang disebut dengan perjanjian lama itu adalah semua teks di luar perjanjian baru yang sekarang ini dikenal dengan sebutan teks Septuaginta. Padahal kita tahu sendiri, teks Septuaginta itu bukan teks asli, tetapi merupakan teks terjemahan. Atau dengan kata lain, itu adalah kitab terjemahan. Meskipun usianya itu abad ketiga sebelum Masehi, dan ditulis dalam bahasa Yunani Koine, tapi tentu saja status Septuaginta merupakan teks terjemahan atau kitab terjemahan, bukan teks asli sebagaimana yang diterima oleh Moshe. Jadi kalau dikatakan bahwa ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan yang disebut sebagai Pentateuch, tetapi itu sekali lagi bukan wahyu yang diterima oleh Moshe Rabbeinu alaihissalam, tetapi merupakan terjemahan dari Torah yang diterima oleh Musa dalam bahasa Ibrani yang orang Yahudi sendiri menyebutnya dengan sebutan Sefer Devarim misalnya, Sefer Bamidbar, Sefer Wayikra, Sefer Shemot, dan Sefer Bereshit. Ini saya baca dari belakang. Kalau dari depan, Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim.
Ini bahasa Ibrani. Ini yang diakui sebagai teks asli. Dan orang-orang Nasrani sendiri mengakui bahwa itu teks asli dalam arti bahasa Ibrani. Sedangkan teks Septuaginta itu merupakan. Nah, kalau kita coba untuk mengingat diskusi kita pada minggu yang lalu, ternyata dalam kitab Injil Lukas sendiri itu sangat mengkonfirmasi bahwa silsilah yang termaktub dalam pasal yang ketiga Injil Lukas itu menderetkan 13 generasi dari Yitzhak, dari Ishak, dari Isaac sampai kepada Noah atau Nuh. Itu ada 13 generasi. Dan kalau itu kita konfirmasi teks Septuaginta ternyata sama, persis mencantumkan 13 generasi. Dan kalau kita bandingkan dengan teks yang disebut Masora, justru tidak tertulis 13 generasi, tapi tertulis 12 generasi. Yakni disebutkan nama Yitzhak ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. 12 generasi. Sedangkan kalau kita lihat pada Injil Lukas tercantum 13 generasi. Ada nama Kenan di situ, disisipkan nama Kenan. Kenapa disebutkan disisipkan? Karena dalam teks Masyora tidak tercantum nama Kenan itu. Tetapi bisa kita jumpai dalam teks Septuaginta. Dengan demikian kita bisa menyebutkan bahwa Injil Lukas, silsilah yang termaktub dalam Injil Lukas itu sangat bergantung pada teks terjemahan yang disebut dengan teks Septuaginta. Bila tidak ada teks Septuaginta, maka Lukas tidak mungkin bisa menyebutkan nasab Yesus Kristus dari Isaac merujuk sampai kepada Noah. Dan itu bisa dikonfirmasi dari kajian teks. Dengan demikian, bisa disimpulkan, Injil Lukas sangat betul-betul tergantung pada teks terjemahan. Bukan tergantung pada teks asli. Kalau seandainya tergantung pada teks asli, pasti hanya termaktub 12 generasi, sebagaimana teks Masyora. Sementara kalau kita lihat teks Lukas itu, teks Injil Lukas tercantum 13 generasi, sebagaimana yang termaktub juga di dalam teks Septuaginta. Inilah kesimpulan sederhana bagaimana kita melihat bahwa perjanjian baru, khususnya teks Injil Lukas, silsilah Injil Lukas yang termaktub di situ, sangat betul-betul mengadopsi dari teks terjemahan, bukan mengadopsi dari teks asli. Itu catatan yang pertama. Sementara kalau kita lihat pada Injil Matius, itu juga ada persoalan besar. Sebagaimana ketika kita bicara silsilah Yesus di dalam Injil Lukas. Hal yang sering kali kita lupa. Dan bagaimana Matius itu mencoba untuk berbicara dalam konteks Ibrani. Dalam tradisi Ibrani itu, ada yang dimaksud dengan sebutan gematria. Istilah ini memang agak asing di telinga kita. Tapi saya kira bagi saudara-saudara yang belajar mengenai Judaism, pasti mengenal istilah kunci yang disebut gematria itu. Gematria itu maksud sederhananya adalah bagaimana kode-kode mengandung message tertentu, mengandung ungkapan-ungkapan tertentu, tapi diwakili dengan huruf-huruf tertentu. Dan itu saya kira sebuah tradisi Yahudi yang sudah lama terjadi sebelum munculnya perjanjian baru, sebelum munculnya Injil Matius. Jadi sebelum munculnya Injil Matius, konsep berpikir dalam arti gematria itu merupakan tradisi Yahudi yang amat kuno. Apa buktinya? Di dalam Injil Matius itu menyebutkan adanya 14 generasi dalam 3 babak. Ada 14 generasi di awal, 14 generasi di tengah, dan 14 generasi. 14 generasi di awal itu mengacu pada 14 generasi sebelum pembuangan di Babel. Yang kedua, 14 generasi setelah pembuangan di Babel.
dan seterusnya sampai pada babakan yang ketiga, yakni sampai pada Yakub dan Yusuf. Nah, coba kita perhatikan yang babakan yang paling akhir. Kalau disebutkan ada 14 generasi, apa yang menjadi dasar 14 generasi itu? Ternyata 14 generasi itu bukan sekedar disebutkan 14 generasi, tapi 14 generasi untuk membicarakan kata kunci merujuk pada nama yang sangat penting. Siapa itu? Yakni merujuk pada David. David itu terdiri atas 3 huruf. 3 huruf itulah yang kemudian oleh Matius dijabarkan menjadi 3 babakan. 3 huruf dijabarkan menjadi 3 babakan. Yakni huruf di situ ada huruf 2 yang double, yakni huruf dalet dan di awal serta di akhir. Yang di tengah huruf vav. Huruf dalet itu nilai angkanya, yang dimaksud gematrianya, itu nilai angkanya adalah 4. Jadi kalau huruf dalet terulang sebanyak 2 kali, berarti jumlah totalnya 8. Sedangkan huruf wav itu nilai angkanya adalah 6. Jadi 8 plus 6, 14. Jadi ini menjadi sebuah konsep yang disebut sebagai gematria. Jadi sekali lagi, David, nama Daud, itu menjadi kata kunci yang di situ ada huruf dalet, vav, dalet. Ini mewakili 3 babakan. Sementara masing-masing huruf ini mewakili 14 generasi karena total huruf ini jumlahnya 14. Itulah yang dimaksud sebagai konsep gematria. Tapi apakah yang dilakukan oleh Matius itu tepat dalam arti gematrianya? Ternyata tidak. Ada nama-nama yang dibuang, tapi nama-nama yang dibuang itu tanpa memiliki alasan yang kuat. Kenapa dibuang? Apakah dibuang karena perilakunya jahat atau perilakunya tidak jahat? Ini sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri. Yang jelas, dibuangnya nama-nama tertentu tidak memiliki alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan tentu saja ini menjadi pelajaran bagi studi keagamaan, dan ini menjadi studi kritis di antara kaum Yahudi sendiri. Apa yang menjadi penyebab nama-nama tertentu dibuang sehingga nama-nama itu seakan-akan dicocokkan dengan jumlah 14 generasi itu. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, pada generasi yang babakan yang terakhir, logikanya ada 14 generasi. Tapi kalau kita hitung, itu jumlahnya bukan 14 generasi. Kita hitung ternyata jumlahnya hanya 13 generasi. Mulai dari siapa? Mulai dari Yehonya sampai kepada Yusuf. Itu total jumlahnya hanya 13 generasi. Itu baik kita lihat dari teks PB Yunani Koine, ataupun teks Aram Peshitta berbahasa Aramaik juga tidak menyebutkan 14 generasi. Tetapi biasanya dalam tradisi Aramaik itu menyebutkan 14 generasi. Maryam dianggap sebagai salah satu bagian hitungan 14 generasi itu, yakni dengan ungkapan Geura. Geura itu arti harfiahnya double, bermakna suami sekaligus bermakna anak. Jadi logikanya dalam tradisi Aramaik, Maryam itu dianggap sebagai anaknya Yusuf dan sekaligus suaminya Yusuf. Kok bisa seperti itu? Saya kira teologi Nestorian, teologi Assyria bisa menjawabnya itu. Tapi di sini ada semacam clue bahwa ketika Maryam dianggap sebagai bagian dari hitungan 14 itu, dia sekaligus sebagai anaknya Yusuf dan sekaligus suaminya Yusuf. Kenapa ada semacam double meaning? Karena dalam fakta realnya, Maryam atau Miriam ketika menjadi istrinya Yusuf, itu statusnya masih status anak-anak. Statusnya. Jadi anak-anak, statusnya sebagai anak-anak sekaligus sebagai suaminya. Makanya dalam ensiklopedia kekristenan
Yusuf menikah dengan Maria itu jaraknya begitu jauh usianya. Yusuf itu digambarkan usianya 90 tahun. Sedangkan Maryam itu usianya usia bar mitzvah. Maaf, usia bat mitzvah. Usia dia terkenai hukum Torah. Usia bat mitzvah itu antara 12-14 tahun. Bayangkan antara 90 tahun usia laki-laki, usia Miriam atau Maryam 12 sampai 14 tahun. Yang jelas gereja sepakat itu usia 12 tahun. Artinya usianya betul-betul seperti itu. Itu kalau kita baca dari tradisi Aramaik. Lain lagi kalau kita baca dari Perjanjian Baru versi Ibrani, bukan versi Yunani Koine, bukan versi Shita Aramaik, tapi versi yang disebut versi Dutilet. Versi Dutilet itu manuskripnya itu abad ke-16, bahasa Ibrani. Dan di dalamnya memang cantum 14 generasi. Mulai dari Yehonya sampai Yusuf. Saya bacakan ya. Nanti tolong di cross check dengan versi yang Yunani Koine. Dalam versi yang disebut Dutilet bahasa Ibrani itu disebutkan Yehonya, kemudian Sealtil, kemudian Zerubabel, kemudian Abihud, kemudian Eliakim, kemudian Azor, kemudian Zadok, kemudian Achim, kemudian Eliud, kemudian Eliazar, kemudian Matan, kemudian Yusuf, kemudian Yakub, Pak. kemudian Yakub, kemudian Yusuf. Ini yang saya maksud Yunani Koine ya. Kalau yang versi Dutilet lain lagi. Pertama Yehonya, kemudian Sealtil, Zerubabel, Abihud, yang disebutkan Avner, baru Eliakim. Jadi kalau versi Yunani Koine itu Abihud langsung Eliakim, tapi kalau versi Dutilet Ibrani itu Abihud, kemudian Avner, kemudian Eliakim. Nah, masalahnya kalau yang dimaksud 14 generasi menurut Matius, karena Matius itu kan sangat begitu terpesona dengan gematria. Maka apa yang tertulis dalam Dutilet itu ada kesamaan konsep sebagaimana yang dinyatakan oleh Matius sendiri. Karena disebutkan ada Avner pada generasi yang kelima. Sebelum Abihud dan setelah Eliakim. Sehingga sampai kepada Yusuf itu total jumlahnya 14 generasi. Jadi dengan kata lain begini. Kalau Matius itu orang Ibrani, dia berpikir dengan cara Ibrani. Dia menggunakan salah satu pola gematria, sistem pemikiran Ibrani. Dan menetapkan 14 generasi. Maka apa yang tertulis dalam manuskrip Dutilet Ibrani mencantumkan nama Avner pada generasi yang kelima. Itu ada kedekatan konsep. Jadi logikanya kita berpikir, kalau Lukas lebih merujuk pada Septuaginta, terjemahan teks dari PL, yakni Yunani Koine. Sementara Matius lebih dekat dengan cara berpikir Ibrani. Karena betul-betul mencantumkan 14 generasi. Apa yang disebutkan oleh Bapak Gereja yang menyatakan bahwa Matius itu pada awalnya menulis dalam bahasa Ibrani, nampaknya ada pembenaran betulnya. Karena kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, sementara generasi 14 generasi ini mencantumkan nama Avner, maka bisa jadi apa yang termaktub dalam Dutilet ini betul benar. Itulah sebabnya. Kenapa kelompok Kristen Mesianik mengklaim bahwa Perjanjian Baru, khususnya Matius sebagai salah satu teskisnya, itu memang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak ditulis dalam bahasa Yunani. Tidak ditulis dalam bahasa Aramaik. Sementara kemarin kita membahas bahwa Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Aramaik, bukan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani.
Sementara umat Kristiani yang mayoritas, baik itu Katolik maupun Protestan maupun Ortodoks Syria maupun Ortodoks Koptik, mengklaim bahwa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani Koine. Nah, dari sini kita bisa melihat ada 3 pemikiran yang berseberangan. Apakah PB itu aslinya dalam bahasa Yunani Koine, ataukah dalam bahasa Aramaik, ataukah dalam bahasa Ibrani? Sampai sekarang tidak pernah selesai berkaitan dengan bahasa asli kitab Perjanjian Baru. Dan tentu saja semua ada dasar. Bagi mereka yang mengatakan bahwa PB itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, minimal bisa berpatokan pada Injil Lukas tadi yang ternyata merujuk pada teks Septuaginta, teks terjemahan dari tanah. Sementara kalau yang Kristen Mesianik mengklaim bahwa yang asli itu Dutilet, meskipun manuskrip yang ditemukan abad ke-16. Tapi mereka berargumentasi teksnya itu bukan abad ke-16. Kalau manuskripnya abad 16 itu dari kajian kodeks. Tapi isinya berkaitan dengan ketepatan 14 generasi, itu menunjukkan bahwa teks Dutilet itu memang lebih asli menurut Kristen Mesianik. Makanya sampai hari ini tidak pernah selesai. Saya kira itu bukan istilahnya tugas kita untuk berani menyebutkan bahwa yang asli itu bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa Yunani. Biarkan itu menjadi sebuah wacana akademik yang memang sampai sekarang dibicarakan di antara kaum Kristiani itu sendiri. Dan tentu saja semua ada argumentasi masing-masing. Cuma masalahnya kita kan pasti bertanya, yang pasti itu aslinya dalam bahasa apa? Tidak mungkin ketiga-tiganya. Pasti salah satunya. Cuma salah satunya itu bahasa yang mana? Ibrani? Atau Yunani Koine? Atau Aramaik? Dan tentu saja sampai sekarang, sekali lagi, belum selesai. Ini baru berkaitan dengan teks asli PB. Teks asli PB. Nah, sebagai test case yang kedua, kita coba apa yang dikatakan oleh Yudas di dalam Matius 26 ayat yang ke-25. Di dalam bahasa Yunani, bagi saudara-saudara yang mengklaim bahwa Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani, maka dalam versi bahasa Yunani tertulis demikian. Apokrites de Iudas ho paradidos auton epe meti ego emi rabi legei auto epas. Nah, di situ kata kuncinya adalah meti ego emi. Apa maksud dari meti ego emi? Kalau diterjemahkan itu sulnotaem. Sesungguhnya bukan aku. Sesungguhnya bukan aku. Kalau begitu, ini merupakan pengingkaran Yudas bahwa dirinya bukan orang yang dimaksud. Artinya, Yudas mengingkari itu adalah dirinya. Sementara kalau kita lihat yang versi PB Dutilet, lain lagi. Kalau versi PB Dutilet itu tertulis begini. Hegif Yehuda sehaya atid legas giro wasal ze ani rabi heseflo atta amarta. Kalau diterjemahkan ze ani rabi, apakah itu aku rabi? Nah, kalau bahasa Ibraninya tidak seperti yang bahasa Yunani. Dikatakan Yudas mengatakan begini, ze ani rabi, apakah itu aku? Ze ani rabi, apakah itu aku rabi? Maka Yesus mengatakan atta amarta, engkau sendiri yang mengatakannya. Nah, di sini ada perbedaan konsep. Kalau yang versi Yunani, Yudas mengingkari bahwa dirinya yang dimaksud. Sementara kalau yang versi Dutilet mengatakan itu apakah aku? Bertanya dia. Dia menanyakan kepada Yesus Kristus sendiri. Di sinilah ada perbedaan pandang. Mengapa sampai sekarang tidak pernah selesai berkaitan dengan
teks asli PB itu? Apakah bahasa Yunani? Apakah bahasa Aramaik? Apakah bahasa Ibrani? Kalau dikatakan Dutilet itu teksnya mudah karena manuskripnya abad 16. Nah, pernyataan begini sebetulnya dia tidak paham filologi. Kalau yang dimaksud manuskripnya abad 16 itu kodeksnya, bahan yang dipakai untuk menulis itu memang abad 16. Tapi teksnya, isi yang termaktub di dalamnya itu lebih dekat dengan cara berpikir Matthew. Matthew sendiri punya pemahaman gematria. Dan itu betul-betul 14, 14, 14 diulang 3 kali. Fase yang ketiga, dia menyebutkan 14, ketika dihitung menurut versi Dutilet, betul-betul tertulis 14 generasi dengan munculnya nama Avner. Nah, kita pun sekaligus bertanya, kalau begitu silsilah itu asalnya ada nama Avner atau tidak ada nama Avner? Sebagaimana dalam Lukas, asalnya itu ada nama Kainan atau tidak ada nama Kainan. Saya selama ini mencoba untuk mencari data. Saya tidak menemukan adanya versi Lukas yang teksnya itu tanpa kehadiran nama Kainan dalam 13 generasi silsilah itu. Semuanya termaktub nama Kainan. Sementara kalau yang di Matius, versi Yunani, teks Yunani Koine, itu semuanya, hampir bisa dikatakan semuanya, saya belum menemukan data lain, tertulis namanya hanya tercantum 13 generasi, tanpa nama Avner. Nama Avner ini hanya muncul di teks yang disebut Dutilet. Jadi sekali lagi ini problem besar. Problem besar. Kenapa saya katakan problem besar? Kalau Lukas lebih dekat ke Yunani Koine teksnya, sementara Matius lebih dekat ke versi Ibrani. Jadi kalau begitu, PB itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Aramaik. Dan tentu saja ini masih menjadi tanda tanya besar sampai sekarang berkaitan dengan dua kasus ini saja. Belum lagi kalau kita misalnya bicara kenapa nama-nama yang seharusnya lebih dari 14 generasi itu dipotong kompas sehingga nanti terkesan 14 generasi. Itu lain lagi persoalan. Belum kita bahas di sini. Saya hanya mencermati satu nama, yakni Avner dalam versi Dutilet. Nah, coba kita rujuk kembali dari teks yang kita temukan. Sampai sekarang kita belum menemukan jawaban. Saya kira itu Pak Dendi. Mungkin kita akan bisa lanjut dalam diskusi. Siap Pak Ali. Wah, ini luar biasa Pak. Saya baru dengar nih Pak yang Abner itu tadi ya. Itu Bapak tadi baca dari apa? Perjanjian baru yang bahasa Ibrani ya Pak ya? Iya, betul. Yang Dutilet ya, yang Dutilet. Itu apa Pak? Nama manuskripnya disebut dengan sebutan Dutilet. Dutilet nama ya? manuskripnya disebut dengan Dutilet. Itu teridentifikasi dengan kolofon kalau bahasa orang filolog itu. Kapan ditulis, kapan dibuat di mana, kemudian ciri bahasanya seperti apa, itu teridentifikasi abad 16. Yang jelas itu sekitar 515 sekian. Jadi 1500, artinya masuk kategori abad 16. Tetapi meskipun manuskripnya itu bisa dikatakan muda, kan itu abad ke-16, itu hampir sama dengan munculnya Injil Barnabas. Injil Barnabas itu yang bahasa Latin dan bahasa Spanyol itu kan abad 16. Iya, betul abad Pak. 16. Memang itu statusnya sama dengan Dutilet. Jadi Injil Matius versi Ibrani yang Dutilet itu abad 16. Injil Barnabas itu abad 16. Tetapi ketika bicara isinya, ini beda. Isinya itu bukan menunjukkan abad 16, tapi menunjukkan abad yang lebih kuno. Saya belum bicara Injil Barnabas ya. Ini saya hanya bicara mengenai status manuskripnya. Sebab nanti kalau bicara Injil Barnabas lain lagi. Kita nggak akan bicara di forum ini. Nanti nggak fokus.
Kita fokus ke Matius itu. Jadi manuskrip Injil Matius itu memang abad 16, tetapi isinya itu lebih dekat dengan cara pemahaman Matius sendiri yang menggunakan episteme, cara berpikir Ibrani dengan menggunakan gematria 14, 14, 14, diulang 3 kali dari nama David. Dalet, Vav, Dalit. Dalet, Dalet, Vav, Dalet. Jadi huruf itulah yang menjadi cara berpikir Matius. Dan kalau kita konfirmasi menurut Bapak Gereja Eusebius misalnya, memang Injil Matius itu awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani. Makanya kaum Kristen Mesianik bersikukuh bahwa Injil Matius itu aslinya di dalam bahasa Ibrani dan tertulis dalam kesaksian Bapak Gereja yang ahli sejarah. Dan uniknya di situ tertulis nama Avner. Dan kalau di total memang 14 generasi. Kalau nggak ada Avner, hanya 13 generasi. Jadi logikanya secara konten, secara isi, itu dekat dengan kesaksian Bapak Gereja, Eusebius, juga dekat dengan cara berpikir Matius sendiri. Nah, kalau ada orang mengatakan konsep gematria di dalam tradisi Yahudi itu baru muncul abad modern, misalnya ada yang mengatakan begitu, saya jawab itu salah. Cara berpikir gematria itu sudah ada sebelum masa Matius. Itulah sebabnya Matius menggunakan cara berpikir gematria itu termaktub dalam Injil Matius sekarang. Jadi cara kita mendeteksi apakah cara berpikir tentang suatu itu sudah ada atau belum ada pada masanya, kita cross check aja di dalam Injil Matius itu sendiri. Ini hampir sama cara kita mendeteksi apakah Torah itu ada perbedaan dalam hal di mana lokasi tempat penyembelihan Yitzhak, di Moreh atau Moria, di Bukit Zion atau di Bukit Gerizim. Itu kapan terjadi? Justru sebelum zaman Kristus. Karena Injil Yohanes mencatat itu. Bahwa perbedaan teks itu sudah ada sebelum zaman Kristus. Nah, mengenai penggunaan gematria juga sama. Sebelum Matius menulis itu, gematria itu sudah ada dalam pemikiran Yahudi. Dan sampai sekarang kalau kita baca mengenai pola pemahaman gematria, bisa dibaca dalam buku Yahudi yang disebut sebagai Baal Haturim. Nah, Baal Haturim itu akan kelihatan. Nah, nanti suatu saat akan kita bicara. Ketika bicara mengenai gematria, itu total nama Ismail ya, itu sama dengan jumlah nama Avram dengan nama Hagar. Ini pola gematria. Jadi namanya itu, jadi kalau nama Avram digabung dengan Hagar, sama dengan nama Ismail. Jumlah total, itu gematria. Nanti kita akan bahas, tapi jangan sekarang. Ini hanya porshot saja. Mohon maaf Pak, tadi sebagai gematria. Ya, mohon maaf Pak, nih takutnya nih Pak ada pemirsa yang salah dengar gitu ya. Kan tadi Bapak menyebutkan diketemukannya di abad ke-16. Itu tadi manuskripnya namanya apa Pak? Dutilet Pak ya? Dutilet. D-U-T-I-L-L-T. Dutilet. Namanya. Oke. Itu jadi bisa dicari di internet, ada teksnya. Ya, jadi manuskripnya yang diketemukan tadi yang di abad ke-16 itu namanya Dutilet Pak ya, bukan Sinaiticus, bukan Vaticanus Pak ya? Bukan. Dutilet namanya. Itu bahasa Ibrani memang. Bahasa Ibrani. Full bahasa Ibrani. Itu penulisnya diketahui nggak Pak siapa Pak? Tidak teridentifikasi. Tapi yang jelas di situ ada semacam kode. Kodenya itu ketika menulis nama Tuhan, kalau dalam versi teks Masoret itu kan jelas ya, pakai yod he vav he. Tapi kalau versi Dutilet itu ada beragam. Pakai kode yod, kadang pakai yod vav yod. Sehingga para ahli mengidentifikasi ini hampir bersamaan dengan pola yang dipakai dalam Targum. Karena di dalam Targum itu, mau Targum Onkelos, mau Targum Yonatan, atau Targum lain-lain, itu ketika menyebut nama Hashem, tidak ditulis Yod He Vav He dalam bahasa Aramaik,
tapi ditulis dengan kode. Kodenya itu pakai yod Ya. di double dua kali ya, atau yod, waf, yod. Saya tidak menemukan di dalam manuskrip Dutilet itu ada sekitar 2 atau 3. Itu yang dipakai semua bentuknya kode, bukan nama penuh dari Hashem sendiri. Yod Heh tidak ditulis. Padahal teksnya Ibrani, tapi tidak ditulis Yod Heh Vav Heh. Ini menandakan ada semacam pola yang sama ketika nama Tuhan ditulis di luar teks Masyora. Kalau di luar teks Masyora, ditulisnya dengan cara kode, dengan menggunakan kode, sebagaimana dalam Targum. Kalau Targum kira-kira semua yang belajar mengenai Perjanjian Lama paham bahwa Targum itu abad pertama, abad kedua, tidak mungkin abad ke-16, tidak mungkin abad ke-12 dan sebagainya. Jadi memang ini pelajaran yang sering kali dilupakan oleh banyak orang mengenai munculnya nama Avner dalam Dutilet ini. Ya. Tapi bisa diidentifikasi itu cara berpikir Ibrani. Ya. Pak Ali, sebelum manuskrip Dutilet ini, Pak, ada nggak Pak dokumen lain yang menyebutkan tentang Avner, Pak? Saya belum menemukan kata lain, baik itu teks Yunani Koine maupun teks Aramaik Peshitta tidak menyebutkan nama Avner itu. Artinya ini betul-betul ya, hanya tercover, iya, ini hanya betul-betul tercover dalam tradisi Ibrani. Jadi saya pemahaman begini, sepertinya teks Perjanjian Baru itu terbelah menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang tidak saling menyapa. Satu tradisi Yunani, kedua tradisi Aramaik, ketiga tradisi yang disebut tradisi Ibrani. Kalau seandainya tradisi Ibrani itu satu tradisi dengan tradisi Yunani, bisa ditemukan bisa ditemukan manuskrip yang tidak mencantumkan nama Avner. Tapi ternyata justru ditemukan semua nama Avner dalam tradisi berbahasa Ibrani, manuskripnya. Sementara nama Avner tidak ditemukan dalam versi Yunani Koine. Kalau kita rujuk kembali pada pembahasan yang telah lalu mengenai perdebatan apakah Perjanjian Baru itu bahasa Aram, bahasa Aramaik atau bahasa Yunani Koine, itu kan ditemukan redaksional yang tidak sama antara versi bahasa Aramaik dengan versi bahasa Yunani. Sehingga untuk mendapatkan kepastian apa sebetulnya yang menjadi patokan penggunaan istilah tertentu sehingga ketika terjadi perselisihan dalam makna dikembalikan pada teks asli, tidak sepakat. Yang satu kembali pada teks asli dalam tanda kutip Yunani, yang satu kembali pada teks asli dalam tanda kutip Aramaik. Padahal yang Aramaik maupun yang Yunani itu sama-sama teks terjemahan, sehingga tidak bisa disatukan patokan dasarnya. Pak, kalau yang tadi Pak Ali sebutkan Avner itu kan setelah Abihud ya Pak ya? Ya, setelah Abihud. Nah, berarti kan ini kan Avnernya kan Avner bin Abihud ya Pak ya? Ya, betul. Kalau di Perjanjian Lama itu di mana ya Pak ya? Saya tahu kok Avner itu hanya bin Ner ya Pak ya? Bagaimana? Kalau di Perjanjian Lama. Kalau dalam Perjanjian Lama, nama-nama ini kan sebetulnya memang kita kesulitan untuk melacak secara pasti. Kalau yang di Lukas itu gampang. Kenapa saya katakan gampang atau mudah? Karena namanya itu urut, ya, urut. Tapi di situ ada satu nama yang tersisipkan di situ, yakni nama Kenan. Kalau kita rujuk pada teks Masoret, nggak ketemu nama Kenan. Tapi kalau kita rujuk pada teks Septuaginta yang terjemahan bahasa Yunani, ketemu nama itu. Berarti Lukas merujuk pada teks Septuaginta, teks terjemahan. Nah, sementara yang di Matius ini agak berbeda. Kenapa beda? Karena kalau dalam Perjanjian Lama, namanya itu urut. A bin B, bin C, bin D. Tapi oleh Matius itu kadang dipotong kompas. Nama ini dibuang.
Nggak tahu alasan dibuang kenapa. Tapi yang jelas dibuang. Kalau dibuang, sehingga di sini nggak muncul. Tapi di dalam teks tanah muncul. Sementara kalau Dutulet mencantumkan Avner muncul, di dalam tanah nggak muncul. Ini kebalikan. Tidak ada. Oh. Saya ulangi lagi ya supaya paham. Kalau Ya. kita baca yang Matius ini, Injil Matius, di dalam perjanjian lama atau di dalam teks Masyora, nama-nama itu muncul secara lengkap. A anaknya si B, B anaknya si C. Tidak langsung A punya cucu si C, tidak begitu. A anaknya si B, B anaknya si C, C anaknya si D, begitu seterusnya, urut begitu. Tapi kalau kita lihat di Matius, nama-nama itu bisa dibuang semua. Langsung A anaknya si D gitu. D, C hilang, nggak muncul. Ya. Sehingga Setahu kita saya memang kesulitan ada 4 nama ya Pak yang dibuang dalam Matius ya Pak ya. Ya. Nah, itu nanti Yang pembahasan diambil lain dari lagi. Tawarikh ya Pak. Ya. Jadi kita bisa mendeteksi di Matius itu tidak muncul, tetapi di teks Masyora muncul. Berkaitan dengan Avner ini, di Matius versi Ibrani muncul, tapi di teks Masyora tidak muncul. Tidak muncul. Lalu dari mana Matius ini mengadopsi teks tersebut? Apakah dari teks Septuaginta? Tidak terdeteksi. Apakah dari teks Masyora? Tidak terdeteksi. Ini problem juga. Ya. Kalau Ya, Lukas kan, gampang. Kita bisa mendeteksi itu dari teks Septuaginta, teks terjemahan dari teks Ibrani. Tapi kalau yang Matius ini, kita rujuk teks yang Samaritan juga tidak ketemu. Kita rujuk Samaritan, tahu ya, itu Samaritan apalagi bahasa Ibrani juga. Ya, tidak ketemu. Kemudian kita rujuk teks Masyora Ibrani, tidak ketemu. Kita rujuk dengan teks Septuaginta, tidak ketemu. Kalau begitu nama Avner yang merupakan bagian dari 14 generasi itu ada di mana? Bisa jadi dari teks Q yang tidak ketemu. Tidak tahu teks Q itu teks apa. Ya, tapi kan manuskripnya Dutulet ini juga kan nggak dikanonisasi, Pak. Bukan masalah Dutulet tidak dikanonisasi. Kan itu bahasanya bahasa Ibrani. Kalau tidak dikanonisasi gara-gara itu teks Ibrani, PB Ibrani, Peshitta juga tidak dikanonisasi. Karena itu kalau bahasa Aramaik kan tidak diterima oleh kelompok Ortodoks Syria dan Ortodoks Koptik. Kan itu teks terjemahan. Teks Dutulet itu dianggap terjemahan. Teks Peshitta dianggap teks terjemahan. Itu menurut sudut pandang dari Ortodoks Koptik dan Ortodoks Syria. Lain lagi kalau itu Nestorian. Teks Yunani Koine itu terjemahan. Teks Ibrani juga terjemahan. Lain lagi kalau Kristen Mesiani. PB Yunani Koine itu terjemahan. Peshitta Aramaik juga terjemahan. Jadi kalau gitu kita merujuk ke kelompok yang mana? Tidak jelas. Ustadz Yudi jangan bengong aja Ustadz Yudi, nanya dong. Ya, suaranya saya ya. Ya. Pak Ali, ini menarik sekali Pak Ali, karena memang kalau kita lihat ya di Injil menurut Matius, memang perspektif yang dipakai adalah perspektif Yahudi atau perspektif Ibrani, karena kita lihat dari ketika Yesus akan disalib, di situ Matius menyebutkan bahwa Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Nah ini bahasa Ibrani yang dipakai. Nah kemudian di Markus sendiri itu memakai bahasa Aram. Jadi perspektif yang dipakai oleh Markus itu adalah Aram, karena di sana disebutkan dengan Yesus berteriak dengan suara nyaring, yaitu Eloi Eloi lama sabachthani. Nah ini ada perbedaan sudut pandang dari masing-masing penulis yang dianggap penulis Injil ini. Dan menariknya di Matius tadi Pak ya, di Matius tadi disebutkan ada pola gematria yang dipakai oleh Matius. Jadi 14 generasi. Ya, dari kata dalet
Faf Dalet tadi Pak ya. Alif, Waf, Dalet. Ya, Dalet, Faf, Dalet. Kemudian gematria inilah yang 14 ini yang kalau saya bilang sih terkesan dipaksakan sih sebenarnya Pak dari Matius ini. Karena ada beberapa nama yang hilang dan nama Ebner ini tiba-tiba muncul itu di versi ditulet gitu kan. Sebenarnya kalau kita sambung sampai ke Yesus itu kan 15 jadinya Pak. Ya betul Pak ya. Kalau kita dari Iya. Yehonya, itu jadinya 15 bukan 14 gitu. Jadi, karena di sini dihitungnya dia dari pembuangan Babel sampai ke Al-Masih itu ada 14 keturunan. Nah, sedangkan kalau ada versi Detulet yang mencantumkan nama Abner di situ, itu jadinya 15 dan akhirnya pola gematria yang 14 ini pun jadi suatu hal yang aneh gitu Pak ya. Kemudian menariknya lagi Ebner ini yang ada di versi Detulet itu kan diketemukan di abad ke-16 Pak ya. Tetapi isinya ya terkait dengan ada penulisan nama Tuhan di situ pakai kode yod-yod. Nah, sedangkan kode seperti ini itu sering kita temui di Targum. Dan Targum itu sendiri itu dituliskan pada abad pertama. Nah, ini menarik juga nih Pak. Mungkin bisa Pak Ali mungkin berikan penjelasan sedikit Pak. Apakah mungkin versi Detulet ini adalah lebih tua daripada yang sekarang ada ini, seperti Injil karangan Matius yang sekarang ini yang kita pegang ini Pak. Ya, betul. Nah, itu sudah ditemukan datanya. Paling tidak itu menjadi pelajaran dasar bagaimana kita memahami versi itu. Tapi yang jelas begini, Ustaz Yudi Al-Hadi. Ya. Kalau kita membaca teks yang termaktub di dalam Injil Matius, itu kan pertama yang harus kita pahami, dia sangat begitu akrab dengan pola yang disebut gematria. Dia sangat akrab dengan pola gematria. Nah, pola gematria itu episteme Judaisme, cara berpikir Yahudi, cara berpikir dalam konteks keyahudian. Dan itu merupakan pola lama, pola kuno, sebelum munculnya kekristenan. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan pola gematria itu adalah pola pra-Kristiani. Itulah sebabnya Matius memanfaatkan itu dengan menyusun 14 generasi dengan 3 babakan merujuk pada kode nama Daud, nama David atau nama Daud dalam bahasa Arabnya. Di nama Daud atau David itu kan ada 3 huruf, Dalet, Vav, Dalet. Itu diwakili 3 huruf, diwakili 3 huruf, 3 babakan, tapi masing-masing 14. Tetapi meskipun 14, hitungannya 14, itu seringkali Matius itu menghilangkan beberapa nama supaya bisa cocok dengan hitungan 14. Artinya meskipun pakai gematria, itu bisa dikatakan bukan gematria yang sahih, tapi gematria yang doif. Kalau bahasa Islamnya gematria yang doif, gematria yang cacat. Iya betul gematria, tapi gematria yang cacat. Karena menghilangkan beberapa nama supaya cocok hitungannya jadi 14. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang deretan yang paling akhir dihubungkan dengan 14 generasi, kan muncul nama Abner. Karena dihitung dari pertama, Yehonya, yang urutan ke-14 itu Yusuf. Jadi Kristus tidak masuk dalam hitungan itu. Jadi mulai dari Yehonya sampai Yusuf, kalau Abner masuk itu total 14. Itu cara menghitung dari klasifikasi pola Ibrani versi Dutilet.
Tapi kalau versi yang ada di Yunani Koine, PB Yunani Matius PB Yunani Koine, itu tidak 14, tapi 13. Sementara kalau yang ada di Peshitta itu 14 dan di situ memasukkan Maryam, bukan anaknya Maryam ya. Kalau anaknya Maryam Yesus. Ini Maryam masuk hitungan 14. Karena dianggap sebagai istrinya Yusuf sekaligus anaknya Yusuf. Nah, di situ masalahnya. Jadi cara menghitungnya yang berbeda. Ya. Saya kira itu Ustaz Yudi Al-Hadi. Kemudian begini Pak Ali, dilihat dari polanya versi Dead to Let tadi Pak ya, Ya. versi Dead to Let tadi itu, kita lihat polanya yang dipakai itu seperti yang Targum pakai, di mana di sana kan Ya, tadi ya, Pak Ali bilang itu pakai kode nama Tuhan, Yod atau Yod Vav Yod. Sedangkan Ya. Targum sendiri itu dituliskan pada abad pertama. Apakah ini ada kemungkinan Pak, versi Dutilet ini adalah versi yang lebih mendekati di mana zaman Yesus masih ada? Apakah bisa seperti itu Pak? Kalau dilihat dari manuskrip memang abad 16, berarti masih muda. Sementara isinya kalau menggunakan kode seperti itu, nama Hashem yang diberikan kode Yod, Vav, Yod atau Yod, Yod, huruf Yod 2 kali, itu pola yang ada dalam Targum. Kalau itu pola yang ada dalam Targum, bisa jadi, saya katakan bisa jadi, itu eranya era abad kedua atau maksimal ya abad kedua akhir. Karena menggunakan pola-pola yang sama dengan Targum. Itu kalau dilihat dari isinya. Karena antara isi dengan manuskrip itu sesuatu yang beda. Jangan dicampur aduk. Kebanyakan orang yang nggak ngerti filologi itu dicampur aduk. Ya, Antara betul, Pak. isi dengan manuskrip. Karena kalau dalam tradisi filologi itu, bisa jadi teksnya tua, tapi terdokumentasi dalam teks yang muda. Artinya, bukan berarti ini palsu, enggak. Tapi teksnya itu tua, tapi dokumen bahan yang dipakai untuk penulisannya itu relatif muda. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Dan saya kira ini sangat dipahami oleh para filolog, sangat dipahami. Dan tentu saja melibatkan bukti-bukti internal yang lain dan sekaligus bukti eksternal yang lain. Seperti tadi katakan misalnya ada kode-kode nama Hashem seperti itu. Belum kita melibatkan cross check teks-teks yang lain pula. Bagaimana tadi misalnya kalau yang dikatakan oleh Yudas dalam versi Ibrani, dia mengatakan apakah itu Tuhan? Dia kalau mengatakan begitu kan berarti berbeda dengan versi yang Yunani. Kalau versi Yunani itu bukan aku Tuhan, jadi dia menolak, bukan saya istilahnya. Beda, bahasanya beda. Mengenai mana yang asli ya silakan diperdebatkan di antara komunitas Kristiani sendiri. Saya kan hanya memberikan data. Ini ada versi begini, ada versi yang begini, ada versi yang begitu. Jadi ada 3 pengelompokan. Kalau dalam bahasa filologi itu ini 3 tradisi. Nah, 3 tradisi yang asalnya itu satu, tapi pecah di 3 tradisi. Tradisi Ibrani, tradisi Aram, dan tradisi Yunani. Jadi mungkin bisa jadi ini adalah teks isinya lama, tapi disalin di media yang baru gitu Pak ya. Ya, ditemukan pada manuskrip yang muda. Yang muda. Ya, bisa jadi itu kita belum menemukan teks yang lebih tua dari itu, memang belum ditemukan. Belum ditemukan. Lain lagi kalau yang mungkin Ustadz Idi pernah tahu Codex Sinaiticus misalnya. Itu teksnya bukan Pak. Bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani Koine. Bukan bahasa Ibrani. Tapi yang kalau Dutilet itu bahasa Ibrani. Ibrani memang. Tapi mudah sekali ya Pak ya, abad ke-16 ya, tahun 1555 ya Pak ya. Mudah banget ya. Makanya saya katakan, secara bahannya itu memang abad ke-16.
Tapi ketika isinya kita baca, itu lebih mendekati cara berpikir khas Ibrani. Cara berpikirnya itu. Makanya saya kata tadi, ini bukan saya yang mengklaim ya. Bukan saya mengklaim itu teks asli, bukan. Ada Kristen Mesianik yang mengklaim. Hampir kalau kita berdialog dengan Kristen Mesianik, menurut Anda, apakah teks PB itu bahasa Ibrani aslinya? Mereka berkata, iya. Aslinya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Aram. Bahasa Yunani, bahasa Aram itu terjemahan, yang aslinya itu bahasa Ibrani. Itu Kristen Mesianik begitu. Semua begitu. Jadi yang PB Yunani, Koine, Pesita, itu semua dianggap terjemahan. Nah, sekali lagi ketika mereka yang membantah itu, oh tidak, yang Dutilet itu terjemahan. Buktinya abad 16, berarti kan masih baru. Nah, mereka mengatakan itu terjemahan. Tapi siapa mereka yang begitu mengatakan begitu? Orang Kristen Ortodok Koptik, orang Kristen Ortodok Syria, orang Katolik dan sebagainya. Lain lagi kalau kita tanya sama orang Ortodok Assyria. Pesita itu yang bahasa Aramaik itu yang asli. Sedangkan PB Yunani Koine itu terjemahan. Dutilet Ibrani itu terjemahan. Jadi kalau kita sebagai outsider, kita juga bingung. Sebetulnya PB itu bahasa aslinya apa? Yunani, Ibrani, atau Aramaik? Kira-kira paham Pak Dondi? Paham, Pak. Nah, dulu kalau Pak Dondi waktu masih agama, mengklaim PB itu bahasa apa? Boro-boro, Pak. Kita mah taunya Yunani aja, Pak. Bahasa terjemahan. Taunya cuma TB aja, Pak, dulu, Pak. Oh gitu ya, iya. Oke. Taunya ya, paling banter ini, Pak. Paling banter ini, Pak. Apa itu? Oh, kabar baik. Kabar baik ya? Ya. Oh, kabar baik juga Anda. Oh, itu good news. Good news, ya. Ini sebetulnya terjemahan parafrase. Ya. Terjemahan parafrase, bukan terjemahan literal. Parafrase. Sudah ada masuk tafsiran-tafsiran di situ. Ya, kalau nggak salah, cek di situ ya, yang ulangan 18 ayat 15 atau 18. Ini perjanjian baru aja, ada tambahan. Oh, perjanjian baru aja ya. Kalau yang perjanjian lama ada. Baru, Pak. PB aja itu. Udah masuk cuman ini di sini isinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Pak, gitu. Ya. Tapi walaupun begitu juga udah dapat tanda nih, Pak, dari saya nih, Pak. Oh, gitu ya. Jadi ini masuk kajian berikutnya, Pak. Tahu tandanya itu berarti ada sesuatu yang spektakuler kayaknya ya. Ya, jadi kalau sudah ada tanda begini, jadi nanti Mas Yudi tinggal nunggu aja panggilan kajian dari saya gitu, Pak. Iya. Pak, baik Pak Ali, sudah jam 9.15 nih Pak Ali. Ya. Ya, jadi mohon maaf bagi para pemirsa, kajian kita kali ini tidak bisa selama sebelum-sebelumnya. Jadi mohon maaf, kajian kita kali ini harus kita sudahi pada saat ini. Mungkin saya berikan kesempatan sedikit aja Pak Ali, kalau mungkin ada kesimpulan atau penutup gitu Pak Ali. Kan karena judul kita ini kan mengkritisi autentisitas perjanjian baru gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ali bisa kasih kesimpulan apakah otentik atau tidak otentik atau kurang otentik atau bagaimana Pak? Mohon silakan Pak. Kesimpulan pertama begini. Teks PB, perjanjian baru, itu bersandar pada teks terjemahan yang dimaksud adalah teks Septuaginta. Karena bersandar, bergantung, menjadikan sebagai basicnya teks Septuaginta itu, maka mau tidak mau kualitas PB itu tidak seheboh yang kita bayangkan, seakan-akan menjadi teks yang betul-betul asli. Karena ternyata keasliannya itu bergantung pada teks terjemahan, yakni teks Septuaginta. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika bicara PB itu sendiri, tidak ada kesepakatan bahasa asli apa yang dipakai oleh PB. Apakah bahasa Aramaik, apakah bahasa Ibrani, apakah bahasa Hebrew.
apakah bahasa Yunani kok ini sampai sekarang tidak pernah selesai. Jadi yang poin pertama berdasar pada teks terjemahan, yang kedua teks PB itu sendiri dianggap oleh masing-masing sekte sebagai teks terjemahan. Yang ketiga, ketika bicara mengenai Injil Matius dan Injil Lukas, ada kesan bahwa ini mewakili dua tradisi yang berbeda. Yang pertama mewakili tradisi Ibrani, itu Injil Matius. Yang kedua mewakili tradisi Yunani. Kedua tradisi ini nampaknya merujuk pada teks yang awal yang sampai sekarang masih belum ditemukan. Yang jelas keduanya mengacu pada dua tradisi yang tidak bisa dipertemukan. Satu Ibrani, satu Yunani. Dan itu kita ambil kasus mengenai nama Kenan dalam Lukas dan nama Aver dalam Injil Matius. Dan saya kira itu bisa direnungkan bersama oleh para pengkaji teks PB. Saya kira demikian kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Walaupun kajian kita kali ini mungkin tidak sepanjang sebelum-sebelumnya, tapi sangat-sangat menarik. Mungkin nanti di lain waktu Pak Ali bisa beberkan lebih jauh lagi nih Pak. Mungkin kalau nanti Pak Ali sudah mempelajari manuskrip yang tadi Bapak sebut Dutilet itu sebagai penemuan yang cukup baru ya Pak ya, abad ke-16 ya. Ya. Baik, kalau gitu bisa saya tutup sekarang Pak, atau Mas Yudi ada sedikit pandangan? Kayaknya cukup. Pak Ustadz Yudi ada unek kayaknya. Saya ini terkesima Pak dengan paparan Pak Ali ini tadi. Oh ya, Pak Ali, gitu mungkin ya. lain waktu kita bisa bahas mengenai Injil Barnabas ya Pak ya? Ya, suatu saat. Ya, suatu Oke, saat. baik. Terima kasih Pak. Jadi Kalau mungkin kalau penasaran begini, kalau kita paham dulu Injil Matius antara manuskripnya dengan teksnya, kita nanti akan paham Injil Barnabas antara manuskripnya dengan teksnya. Karena itu statusnya hampir kesamaan. Jadi kalau teksnya itu tua, manuskripnya memang muda. Belum lagi kalau kita compare dengan teks yang sekarang ditemukan di Turki itu. Sampai sekarang masih belum jadi riset yang betul-betul serius, tersimpan dan penuh misteri. Yang padahal itu bahasa Aramaik, bisa diakses oleh semua orang seharusnya, tapi ternyata tidak. Tapi kan Injil Barnabas itu sendiri kan dipercaya ditulis oleh seorang Muslim ya Pak ya? Ya katanya. Tapi itu kan katanya, bukan sebuah fakta yang ikan. Ya. Nah, tapi sebenarnya ada yang menarik Pak di dalam Injil Barnabas Pak, mengenai kemesiasan Yesus Pak ya. Ya. Itu nanti pasti sudah belum kajian yang disamakan dengan Injil Matius. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Menahem Ali, terima kasih banyak Ustadz Yudi. Kajian kita malam hari ini walaupun singkat tapi padat, jelas dan sangat mencerahkan ya. Baik, sepertinya kita sudah harus sudahi kajian kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa Geraha Mu'alaf yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dan donasi bahkan wakaf, bisa menyalurkan ke rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening kode bank 451 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dan mengkonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala partisipasi Anda bagi Yayasan Pembina Mu'alaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mengucapkan terima kasih juga pada para pemirsa yang sudah setia mengikuti kajian kami. Untuk itu kami sudahi kajian kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.